Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak sekalian? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang lanjutan materi kita pada pertemuan pertama dahulu, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh akan menjadi ilmu yang barokah. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk kepada materi, Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus kita capai. Pertama, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kedua, menyajikan dalil naqli tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu pertama menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kedua, menyebutkan kitab-kitab dan rasul penerimanya dengan benar. Dan ketiga, menjelaskan perbedaan antara kitab dengan suhuf. Materi kita yang pertama sesuai apa yang ada pada tujuan pembelajaran adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Adapun iman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu, manusia dapat membedakan mana yang benar atau hak dan mana yang batil atau salah. Mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat atau keburukan. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nama-nama untuk kitab-kitabnya tersebut secara berurutan, mulai dari yang pertama kali diturunkan hingga saat ini. Keempat kitab yang wajib kita imani adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Pertama, kitab Taurat diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa AS pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa AS diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam bahasa Taurat adalah bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Qibti. Yang ketiga adalah kitab Injil, diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa AS pada permulaan abad pertama Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa AS, yakni kaum Nasrani. Yang keempat adalah kitab Al-Quran,
diturunkan pada abad ke-7 Masehi dalam waktu 7 tahun, yakni 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian perbedaan antara kitab dengan suhuf. Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Namun keduanya sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Secara rinci, para nabi dan rasul yang menerima suhuf dari Allah Subhanahu wa taala adalah: pertama, Nabi Ibrahim menerima 10 suhuf. Kedua, Nabi Musa menerima 10 suhuf. Kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga mempunyai perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf adalah isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Berbentuk dari kitab atau bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Anak sekalian, itulah ringkasan materi kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, coba anak-anak pelajari kembali dan lihat pada buku paket pada halaman 5 sampai dengan halaman 15. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.